Hai, kembali lagi bersama Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan si tukang huru-hara. Hahaha. Huru-hara siapakah dia? Ini aktivis, seorang aktivis dari apa ya? Dari berbagai lini nih. Lini masa. Huru-hara. Lini. Bro Mamen, saya manggilnya Bro Mamen, Kakang Bro. Siap. Apakah masih waras hari ini? Sehat ya? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Sehat terus Insya Allah. Sekarang udah sehat. Sudah pakai ini ya? Sudah pakai sudah hijrah sepertinya. udah hijrah. Jadi gue kalau nakal malu sama ini. Oh gitu. Jadi ini bagian dari memprotek diri ya, secara fisikly ya. Betul. Kakak, gimana? Apanya aja sekarang gimana? Kabarnya, apanya gitu? Untuk kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah terus sehat. Kegiatan hari ini gitulah. Gitu ya. Kalau timur kebanyakan mambo. Mambo apa tuh? Mambo. Tapi Jadi, luar biasa loh. Memang udah naik. Luar biasa tapi biasa di luar juga. Ya, Kakang Bro Mamen ini sebagai apa ya? Aktivis kalau aku bilang ya, karena aktif di beberapa organisasi juga. Insya Allah. Terus selalu jadi garda terdepan gitu kan. Dan hari ini pun bicara Hani pun di Pilkada Akang sebagai bagian dari relawan paslon yang salah satu paslon ya. Nah, Kang Bro bisa cerita dong sedikit dengan soal cerita masa lalu lah, masa lalunya kelam. Nggak apa-apa ceritain. Jadi gini, kita di sini nih menghadirkan narasumber itu tidak melulu yang berpendidikan tinggi, tidak melulu yang bertitel ini, tapi kita nih sebagai narasumber, baik saya sebagai podcaster juga ingin mengedukasi penonton The Portalwi ini dengan berbagai pengalaman si narasumber gitu loh. Nah, saya juga banyak mendengar cerita track record Akang dari ada prestasinya. Enggak cenah, tapi kan saya lebih mengenal Kakang Bro. Kita kan satu organisasi bukan? Iya. Nah, coba cerita sedikit dong pengalamannya tuh bukan pengalaman. Masa lalu Kakang Masa lalunya dari remaja Kang, enggak apa-apa jauh dikit. Aku enggak pernah remaja, langsung tua. Ya gimana? Ya, masa remajanya penuh dengan terus terang gue banyak di jalan. Karena kenapa banyak di jalan? Misalnya banyak pergaulan, banyak teman-teman. Kenapa gue jadi banyak teman di sini. Padahal gue sekolah nggak tinggi banget. Tapi alhamdulillah untuk teman-teman banyak. Relationship-nya. Relation insya Allah, termasuk lu juga kan kenalnya di jalan. Iya, betul. Ya, terus untuk pengalaman secara ini. Kakak dulu SMA di mana sih? STM aku. STM mana? STM Kacrut, Kartika Chandra. Dulu mah zaman tahun berapa? 987. Ih, tua banget ya. Udah lah. Anjay. Tapi kok kelihatan masih ini sih, masih karena, fresh graduate gitu loh. Enggak, maksudnya karena gue tuh nggak selalu yang namanya pikiran itu difokusin ke sana, ke satu masalah. Tapi lebih ke enjoy aja lah. Ke depan mah udah hidup gitu. Ya nggak usah dipikirkan kudu baper mikiran gue ingin suan gue mah enggak jalan gitu. Jadi nggak ada resepnya. Gue kalau gue nggak ketawa gitu. Kalau gue nggak ketawa sehari berarti what's wrong gitu. Tapi alhamdulillah selama ini gue ketawa terus. Iya. Tapi nggak ketawa sendiri. Gitu. Insya Allah nggak ketawa sendiri. Aja kan, jadi gelo. Dulu berarti 87 ya. 94 aja, saya keluar 94 ya. Gua keluar masih sekolah. Iya, nah itu kan STM ini kita bicara dulu ya. Tidak membicarakan STM hari ini. Itu masih ada nggak sih STMKC? Udah pupus, udah nggak ada. Jadi ini ke SMK itu ya? Nggak ngerti, dia kan swasta punya. Oh. Dia swasta. Hari ini sudah nggak ada STM. Sudah nggak ada, karena dilebur atau lah. Kacau kayaknya. Iya, makanya dulu kan ya sering banget ribut. Kalau zaman aku sih, aku kan alumni ketiga tahun 90 itu, alumni ketiga masih wangi-wanginya, masih bagus-bagusnya, gitu. Masih prestasi lah ya. Masih prestasi. Aku juga sendiri juga di sana berprestasi. Itu apa sih STMKC? Aku mesin jahit, Bo. Gini dong. Mesin jahit jadinya. Terus. Ya udah dari. Selain STMKC ada STM apa? Ininya kompetitornya lah ibaratnya. Dulu STM bersatu. Kalau dulu tuh bersatu. Yang namanya STM dari tahun 87 sampai 90 berapa gitu. Sampai sih. Dia tuh STM bersatu. Pas kesininya, ya baru ada konflik antara STM gitu kan. Gue juga nggak ngerti pemicunya apa. Kalau dulu gue berarti sama SMA. SMA gitu. Pasti sama SMAK lah gitu kan. Sama MY lah gitu. Pasti. Apa sih yang diributin? Yang diributin. Cewek ya?
Enggak sih, sebetulnya gara-gara senggol, saling kick, saling ejek gitu. Oh, Kalau dari dulu iseng ya, dari iseng, aku bisa kecil kita salah olahraga paham. nih di lapang merdeka, olahraga ke situ. Maaf nih, ada agak sedikit ke sini. Ya udah kita iniin gitu. Ya, kita kerjain apa gimana. Ya sampai kalau ada itu orang-orang itu tuh ngeri kalau lihat STM dulu. Tapi sekarang kan malahan mereka yang nyerang STM-nya gitu kan. Tapi kan saya pernah loh ngalamin di SMA saya nih. Saya Lu di mana sampai dulu? SMA dulu saya daftarnya SMA 3, tapi tiba-tiba Jadi luar negeri ya? saya jadi SMA 1 Sukaraja loh, bingung saya. Bener-bener. Mama saya itu ngedaftarin saya di SMA 3. SMA 3 petang, sekolahnya sore. Waktu itu Sama, saya gua juga petang. tinggal Desi Ratnasari lah. Jadi kakak kelas saya. Saya Desi sekolah itu. sore. Pada saat dipindahkan ke SMA 1 Sukaraja, ijazah saya jadi SMA 1 Sukaraja. Tapi saya bangga loh dengan SMA 1 Sukaraja. Sekarang nih hari ini luar biasa SMA 1. Biasa di Nah, luar. Oke. Saya pernah Kang, waktu itu STM, kita bicara STM. Ini seru-seruan aja lah, kita ngobrol plastik. Ngobrol aja. Iya, ngobrol plastik. Ngalor Jadi, gitu. iya, jadi bukan apa tanda petik ya ke salah satu ini. Bukan, tapi lebih kepada ini obrolan di masa lalu. Itu saya pernah loh Kang, sampai apa sih kita lokasi ya? Yang Lokasi itu, ya. kita tuh sampai dihimbau sama sekolah itu nggak boleh pakai lokasi, kalau pulang dicabut katanya, karena ada STM. Itu STM tuh ngeri banget loh dulu tuh, ininya apa ya? Serem gitu loh. Kalau didengar STM, kita ini sebagai anak SMA biasa, ya Allah segitunya loh. Ya, soalnya kan kalau dulu tuh STM pasti ke SMA nyerangnya. Kalau dulu ya. Itu kenapa sih didasari apa? Ngerti. Emang gurunya ngajarin, "Hey, lu serang Nggak ngerti. kan?" Kalau gue sih nggak terlibat langsung dengan geng itu, dengan grup yang serang-serangan gitu. Gue enggak. Oh, jadi hanya oknum. Oknum aja. Oh. Tapi ketika gue disentuh atau diajak misalkan, oh ya gini, ya gue secara spontan dengan kepolosan solidaritas dengan kepolosannya dan ketololannya gue ikut gitu. Tapi kalau dulu alhamdulillah kita nggak pakai golok, nggak pakai apa. Nggak kayak sekarang, nggak pakai yang geng-geng motor. Nggak, kalau dulu tuh bener-bener pakai one by one. One by one enggak, tapi keroyokan tapi nggak pakai alat. Oh, nggak pakai sajam ya? Lebih sportif lah, pakai tangan gitu. Kalau pakai alat pun sekali ada yang ada di jalan, refleks gitu. Spontan aja mungkin ya. Ini Bu Rika ya? Sasa gua. Jadi iya, apa namanya? Ya seperti itu ya. Apa namanya? Di masa lalu, sekolah kita di masa lalu punya cerita. Beda dengan hari ini ya kan. Yeah. Hari ini kan lebih ke anak-anak tuh gadget. Betul. Makanya kita Gen Z itu ya, mereka dunianya ya udah beda dengan kita. Dulu mah kita nggak ada handphone ya Kang ya? Nggak ada dulu mah. Di foto aja kita pakai foto kamera yang diliming. Diliming. Terus kalau di foto tuh nggak bering. Ya. Kalau mau di foto kita nggak bering. Bring ke studio. Dengan gaya culun. Anak sekarang udah nggak tahu kali Wisma Surya, Wisma Gelap, terus ASEAN. Ya kan? Iya kan? Aduh. Dulu nggak bering kalau di foto. Dengan gaya melena gitu. Dulu. Culun kan? Kalau dulu kan, kalau sekarang kan misalkan dipoto salah, ulangi. Pakai glowing. Wah, aplikasi. Kalau dulu kan cetrek, aduh, aing kayaknya kalau kerja kan. Nggak ada bisa cut gitu, harus diganti lagi. Jadi kan itu udah bayar ya. Wisma Gelap. Zamannya klise ya. Klise. Jadi kita kalau itu mencetak klise ya, fotonya di klise, beda dengan sekarang udah langsung share. Seru ya cerita masa lalu ya. Masa lalu seru, banyak sih cerita masa lalu yang seru. Cuman setelah beres sekolah bingung kan mau ya gue sudah Deo juga sih. Gue sampai Deo. Nakal banget dong dulu ya. Nakal banget dong. Nggak begitu. Nggak begitu bagus. Gitu. Nggak begitu baik gitu. Iya. Alhamdulillah Deo ya, jadi ijazahnya sampai SMP. Oh, jadi nggak STM-nya nggak lulus. Nggak lulus. Okay. Karena ya itu ada guru ya. Oke, wah itu kenakalan jadi malu masalah. Tapi bagus ya. Ini DPO berarti. Oke kan, itulah. Kalau nggak ada cerita di masa lalu, nggak akan indah hari ini. Betul, ya kan? Jadi kita indah hari ini tuh karena kita punya masa lalu yang seperti ini. Iya, betul kan? Betul. Saya melihat mengikuti lah, bukan mengikuti, karena kita udah apa ya? Dengar. Teman baik juga. Teman baik bukan sih kamu? Kadang-kadang. Jadi aku mengenalkan ini benar-benar sosok yang apa ya, benar yang tadi Akang bilang, solidaritasnya tinggi gitu kan, selalu ingin jadi garda terdepan untuk sahabat gitu. Itu Dan satu lagi, apa? Gue gak pernah ingkar janji. Cakep. Tapi tadi janjinya ingkar dong. 1 jam molor kita. Sampai saya dibuat senewan sendiri, guys.
nggak seharusnya begitu. Lu baper anjir. Siapa yang suka baper? Hai, colek. Anjir. Jadi, nah Kang, udah tuh, berarti udah putus itu, terus Akang menjalani kehidupan seperti Menjalani kehidupan selanjutnya, aku kan karena DO, terus mentok gitu. Ya, akhirnya aku hijrah-hijrah gitu lah. Banyak kan nongkrong. Di 89 aku nongkrong lah di namanya BRI dulu kan. BRI nongkrong gitu. Ada pendopo ya? pendopo. Ajangnya anak muda kan di situ dulu. Terus ya gitu dari satu tempat ke tempat, misalkan aku terus ke Kota Paris. Dago ngalamin nggak di Dago? Dago tuh kesininya iya, ramenya benar. Dago. Terus paling dari sana aku ke Gang Holil, Nyemplong, muter aja gitu. Akang, berarti kita zaman ini loh, zaman apa sih? Sekarang 21 apa itu ya? Bioskop. Di situ. Ada kan bioskop, berapa bioskop sih di Sukabumi itu waktu itu? Bioskop tuh ada 8 ya. Nusantara. Dari ujung nih, dari ujung. Ini pemain pasti hafal. Mutiara. Terus kesininya Royal. Shopping. Indra. Terus Nusantara. Gelora Gimana yang Gelora itu yang sekarang mall itu Gelora. Oh iya, benar-benar. Gelora belakangnya ada Garuda. Oh iya benar. Terus di atas sedikit ada Mutiara. Kesananya ada Nusantara, ada 9 bioskop dulu. Luar biasa. Nah, dulu nongkrong tuh di bioskop. Kita jagoan-jagoan di bioskop. Iya benar. Kalak-kalak gitu. Tapi bioskop dulu mah ada kecoanya ya Kang ya. Beda dengan sekarang, kursinya juga keras kayak kursi-kursi kayu gitu kan dulu ya. Lah. Berapa sih tiketnya waktu itu kan? Tiket pasti 350 perak ya? Perak. 350 perak loh. Iya. Itu kalau nonton di Capitol itu. Oh iya benar, paling bagus Capitol kita ya waktu itu ya. Itu kalau nonton di Capitol tuh sebagai high class ya. Terus aku karena dekat dengan orang Pemda ya, ada kan Frikat. Ada namanya si Akang almarhum Kang Frikat. Jadi ada tuh Frikat. Setiap minggu tuh pasti jangan weekend kan, kalau dia nonton nggak boleh weekend. Iya, ya, karena penuh full. Dari biasa. Pasti aku nonton pakai Frika. Di Capitol itu. Di Capitol itu. Tapi gengsi banget. Kalau sekarang 21-nya lah. Iya. Itu dari situ tuh menginjak ke Hero karena di 21 ya. Hero 21. Ya sebetulnya gue sih lebih suka di masa lalu ya. Karena bukan indah ya. Indah. Sukabumi itu lebih adem. Gue dulu kan mulai nginjak ke yang namanya Mokin, Aksi Boga itu dari SMP sih sebetulnya. Tapi ya lebih indah dulu. Kalau sekarang kan kelas untuk bener gitu. Iya kan. bener. Kayak dulu ada geng motor nggak sih? Nggak ada ya dulu ya perasaan. Nggak ada. Cuma kalau dulu geng sepeda BMX itu. Oh iya benar. Tapi kan nggak tawuran Kang. Rainbow. Nggak tawuran Kang. Lebih kepada tawuran. mereka di jalanan gitu. Di jalanan terus berlomba sama. Iya benar Rainbow. Sama grup-grup lain gitu. Berarti dulu tuh lebih nyaman indah, ya. Kita lebih. Nggak ada kasihan kalau gitu. Kalau sekarang kan malah mendikit kasihan. Iya. Saya sendiri kasihan. Tapi insya Allah saya juga pernah. Saya juga adalah pembasmi geng motor di sana. Iya, makanya kan itu belum itu nanti di ending nanti aku cerita karena aku tahu jejak kejadian itu ya, aku tahu peristiwa itu boom rame banget. Dapat perhatian juga kan Oh ya, dapat perhatian ya. Itu nanti ceritanya dong. Terlalu pendek itu jadi. Kang, setelah Kang yang tadi itu kan Kang hijrah, terus Akang bekerja atau memang aktif di organisasi saja? Bekerja paling beberapa 2 tahun kalau nggak salah. Karena ya yang namanya kerja kasar lah. Aku nggak betah. Kerja juga karena ada sebabnya. Jadi dulu gini. Dulu ada koboi ya dari salah satu tempat ke tempat saya gitu kan. Itu ngejago banget. Songong lah ya. Songong. Gue beli kan gitu. Beli gitu ya udah gue kabur. Kabur ke daerah Bogor. Di Bogor gue harus makan. Ada kakak gue kan di sana. Kang, udah, gawe-gawe lah gitu kan. Ya, ikutlah Kang, pokoknya penting bertahan hidup. Jadi, kerja itu untuk bertahan hidup. Belum nikah ya, belum nikah. Belum nikah, karena kalau balik juga, ya masa itu kan masih takut-takut lah. Kalau sekarang sih kayaknya udah di gap, udah dipenjarain kali ya. Alhamdulillah kalau dulu sih enggak, gitu. Alhamdulillah. Kalau sekarang mah anak guru
nyubit aja udah Nah, masuk ini tapi sekarang. kemarin mah waktu itu ya akhirnya udah di Bogor gue 3 tahun, udah clear Sukabumi, gue balik lagi gitu kan. Di Bogor keluar kerja juga setut orang, jadi keluar kerjanya, gitu. Balik lagi ke Sukabumi. Nah di Sukabumi barulah masuk sini. Yang abadi itu memang gue di PP abadi. Gue belum pernah masuk organisasi lain kecuali PP. Jadi Pemuda darahnya Pancasila. sudah goreng ya. Darahnya sudah loreng. Meskipun gue sekarang jarang aktif. Iya. Jarang aktif bukan berarti tidak monitor, tapi setiap ada kegiatan yang urgent gue pasti hadir. Insya Allah. Iya, karena sudah menyatu, sudah mendarah daging ya, Loreng nggak bisa Menyatu, kemana-mana ya. ya menyatu, menyatu. Nah, Kang, pandangan Akang untuk organisasi, kan Akang lama dong ya, berarti di organisasi kepemudaan ya, di apa Pancasila apa Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Nah, seperti apa sih Pemuda Pancasila dulu? Waktu pas zaman Akang masih masuk, seperti apa sih? Aku dulu pernah jadi ketua ranting. Ya, dulu PP solid banget. PP solid banget, jadi ngomongin PP nih. Nggak apa-apa. Aku sukanya dari PP itu solid. Jadi satu dicubit, semua merasakan. Itu dulu emang berlakunya dulu. Kalau sekarang lebih gimana ya? Kalau yang dicubitnya nggak punya duit, nggak dibelain. Jadi Wani Piro. Jadi Wani Piro gitu kan. Tapi Okay. alhamdulillah sih sekarang juga solid. Cuman ya kalau sekarang lebih apa ya? PP-nya lebih apa ya? Lebih. Banyak kan yang masuk juga milenial semua. Jadi kalau kita kan dulu tuir perasaannya yang memang sudah pengalaman gitu, kan sudah banyak ini. Kalau PP sekarang mah gimana ya, lebih ke syariah lah ya. Lebih syariah. Kalau dulu kan, kalau PP dulu kan gila. Kalau nggak minum bukan PP. Kang, dari semua perjalanan hidup Akang, pencapaian Akang tertinggi nih. Sebelum Akang sekarang nih ya, periode sekarang nih, dari remaja sampai sebelum menikah, apa pencapaian Akang tertinggi? Apa ya? Dari sisi kehidupan lah. Dari sisi kehidupan ya. Dari sisi kehidupan pencapaian tertinggi sebelumnya belum dapat. Nggak ada sama. Jadi masih gua belum apa-apa nih. Belum apa-apa. Gua belum ke siapa-siapa nih gitu. Pencapaian tertinggi dalam hidup gua itu adalah menikah dan punya anak. Oke, jadi itu dalam hidup itu pencapaian tertinggi itu menikah, punya anak, masih nggak benar kan, masih gue nikah udah 23 tahun, terus nikah sampai 7 tahun sama yang pertama, karena itu belum puas di jalan gitu. Kan dulu bokap gue sekawinkan gitu kan. Kalau orang tua dulu kan kawinkan jadi bisa dengan obat, bisa jadi obat. Iya. Tapi menurut gua enggak. Jadi gimana anaknya? Jadi nah ini juga bagian edukasi ya untuk anak-anak muda di luar sana. Betul. Ya tidak menjadi jaminan. Tidak menjaminan di nikah itu jadi tanggung jawab. Iya. Malahan gue dulu dan nikah tuh malah lebih semakin parah. Iya, karena merasa berontak lah ibaratnya nih, gue masih ini tapi udah gitu ya udah. Itu punya anak dari yang pertama? Dari yang pertama punya anak 2. Dan aku ini loh Kang, mungkin kalimat yang lebih tepatnya aku bersyukur ya. Anak-anak Akang tuh jauh banget sama Akang ya, 180 derajat kayak. Mereka pada soleh dan soleha deh kayaknya. Anak-anak luar biasa kan. Dikasih makannya dong. Oh iya, halalan thayyibat ya. Jadi walaupun Akang, dari sisi Akang, gua ibaratnya kasarnya mah, nih gua orang jalanan tapi tetap mencari nafkah yang halal ya. Insya Allah. Okay. Dan kalau itu diterapkan ke semua, insya Allah kalau anak-anak preman tuh otaknya tuh benar-benar pintar loh. Iya. Banyak teman-teman kritis gua. Pintar lah kalau anak-anak yang bokapnya nggak benar tuh pasti anak-anaknya benar dan berpikir bokap gua gitu kan. Jadi mereka bercermin. Ngapain jadi bokap kayak gitu? Kayak bokap nggak ngapain gitu. Alhamdulillah gue udah punya cucu 4 sekarang. Alhamdulillah. Udah tuir, Bo. Iya, makanya dipajari. Terus. Ya, alhamdulillah sekarang gue mungkin baru 5 tahun berjalan lah. Gue ketemu guru. Ya akhirnya gue berguru. Iya, Ustadz ya. Ya terus ya sampai sekarang alhamdulillah. Yang gue bersyukur banget ketemu Ustadz itu. Bikin hidup gue lebih nyaman. Artian sekalipun gue nggak punya uang, nggak punya tenang ya. Tenang lah. Berarti itu titik hijrah Akang di usia berapa?
49 lah. Jadi 48-an gue tuh udah mikir-mikir. Gue udah minum udah sakit kepala nih. Kalau bengong bego gitu. Kalau obat bawaannya pengennya berantem gitu. Ini udah nggak benar, udah nggak enak. Nah terutama pas gue minum berasa mengurul lemari tadi kan. Berakhir anjing gitu. Itu dipikir ini udah nggak ada enaknya. Berarti ini bukan ini enggak ini ya, enggak bukan ekstrim tapi lebih ke testimoni bahwa di usia betul. sekian ini kita memang harus benar-benar hijrah ya kan. Betul. Dari 40 itu ya 40 up itu harus jadi 40 up itu harus jangan harus meninggalkan. Karena apa? Sel-sel kita juga udah nggak nerima. Contoh lah seperti gue tadi bilang kayak minum. Terus yang paling ekstrim di kehidupan gue tuh 2 di 96. Di 96 gue kena dengan yang 96 udah ada ya? First dia pertama keluar itu 96. Wah, pokoknya ceritanya itu mah serem banget dah. Gue sampai ngeliat kok gini amat gitu kan. Tapi kesini ya gue sampai 6 tahun pakai sampai di 96 sampai 2002. Ya udah 6 tahun tuh tidak pernah nggak pernah yang masih sehari off gitu karena gue kebetulan udah tahu sendiri kalau gue berteman tuh selalu dengan the have insya Allah ya. Iya benar. Jadi gue ngandelinnya NB aja nebeng gitu. Nggak pakai modal gitu. Jadi apa rasa itu apa ya rasa tegar bagera. Enggak sih tapi dia kebanyakan ngemerluin gue juga misalkan gue kan lebih apa gampang buyirit lah gitu istilahnya. Terus ya istilah take and give lah ya kan. Akang juga memberikan kontribusi ke mereka dan mereka pun memberikan aplikasi ke Akang dalam hal itunya ya kan. Terus untuk yang semua Nordic jangan. Apalagi ini tanda garis bawahi dan stabiloin. Jangan sekali tuh yang kontrak. Dia tuh keraknya dari kerak kayak gimana? ampasnya dia berbentuknya butek ya kayak sasagon lu kalau tahu lah nggak kayak sasagon gitu terus dia dikasih air kalau yang mau tibang di ke bekas rokok bisa gitu kan diisep pakai dan sorry motong dan Akang dari pengalaman Akang ini hari ini bicara hari ini nih Akang tuh sebagai dari bagian dari badan narkotik. Badan Penanggulangan Pencegahan Narkotik. Nah, luar biasa kan berarti testimoninya Akang sendiri bukan katanya ya kan bahwa apa sih ini akibat dari ya kan dari kita menggunakan ini ya kan bahayanya aku udah merasakan kan berarti kan jadi Akang bisa bicara. Kalau misalnya saya kayak saya nggak tahu kayak gimana karena saya nggak pernah ngalamin jadi effort apa sih untuk meyakinkan orang tuh nggak bisa deh. Saya juga nggak tahu gitu dia katanya. Kalau orang sendiri kayak kan benar-benar ya gue ngerasain gue udah coba semua gitu kan begitu ya. Ya kalau sebetulnya apa sih yang enak gitu? Oh gitu. Apa sih yang enak? Katanya enak katanya. Yang tahu yang gue rasain hanya tahu malam tuh tahu 24 jam tuh tahu. Maksudnya malam 24 jam dia nggak tidur gitu? Nggak tidur. Jadi gini, gue pernah pakai itu kalau habis pakai lagi gue sampai 7 hari. Gue sampai 7 hari nggak pernah tidur tuh. 7 hari nggak pernah tidur. Dan yang dirasakan tapi makan gitu normal? Nggak enak makan. Bohong. Pantesan jadi ngurusin-ngurusinnya harus banyak ya kan? Makanya bohong kalau ada yang ini mah nggak enak makan, bullshit gitu kan. Oh gitu. Nah kalau nggak ada selera makan. Gue kalau dulu makan yang top skor aja gue di Jakarta dulu tuh 7 hari itu. Gue kalau makan itu sop paling itu aja sop bubur juga setengah sedikit. Ya pokoknya jadi vampir lah. Jadi udah ketemu pagi masuk di dalam. Gini lagi gitu kan. Pas malam keluar. Pagi-pagi pasti. Itu memang bawaannya pengen begitu gitu. Gimana sih? Sebetulnya apa sih yang dicarinya nggak ngerti. Kalau obrolan kayak kita akan begini. Habis aja cahannya. Udah nggak ada lagi komunikasi. Yang dikomunikasikan kemarin, yang diobrolkan kemarin tuh nggak ada. Adrenalinnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang gua rasain sih kalau
lu dengan lu poek gitu. Kuburan sendiri pun jalan gua gitu kan. Gila, Dan gua kan borangan. Karena Ya itu. Ya, adrenalin ya. berarti dengan setan itu. Iya benar. Ya seiring itu udah gua 2002. Nih, jadi narkotik itu tidak bisa menghentikan kecuali diri sendiri. Iya. Ya. Niat kita ya. Niat kita. Tapi gue juga ada sakitnya. Setelah berhenti itu benar sakit dulu. Sakit gimana maksudnya? Lagi ya. Ini, ya, akhirnya Oh, kamu pernah ngerasain itu ngerasa. juga? Jadi obatnya dulu sih gue hanya karena ingin kembali ke normal, akhirnya gue minum lah dengan hanya ada sinseh. Gue datang ke Bogor di sinseh berobat terapi gitu. Lu minum aja gitu. Akhirnya gue minum. Ya itu sama kalian tuh. Bukan pelarian apa sih? Alternatif untuk itu berhenti minum. Jadi di kulkas itu selalu pasti ada gitu yang namanya minuman ya. Itu istri di rumah, anak-anak gimana? Ya gue bilang, wah lagi berobat. Oh, Gua mereka lagi tahu. Tahu. Selama Akang ya dalam masa jahiliyah lah. Jahiliyah. Jahiliyah. Itu Prasejarah. istri tahu Kalau yang kondisi Akang. yang pertama tahu. Gimana itu? Yang pertama tahu. Jadi masalah yang rumah tangga mungkin karena itu diantaranya. Betul salah satunya. Gue 93 gue kawin, 9 sampai 95 itu fine aja, gue gak ada masalah. 93, 95 punya anak kan, harmonis. Gue ngontrak kayak gitulah pokoknya kehidupan pertama gitu kan. Nah terus kesini karena gue kenal itu sampai gue simpen di istri. Gitu. Apanya? Gile. Di istri pertamanya dulu yang pertama. Jadi gue kalau mau pakai yang minta ke dia. Terus si istri ngasih gitu? Ya ngasih. Jadi gue dialas sama istri. Jadi, tapi kan gue banyaknya tuh titipan orang. Jadi banyak ngeri kan kalau dia. Ya, terutama kalau banyak dulu banyak yang nitip maksudnya. Ya simpen di. Emang dulu untuk kepolisian sendiri nggak ini Kang? Maksudnya Akang nggak kan, takut gitu dengan hukum yang ada? Aku kan dulu 96 belum ada undang-undang, Bu. 96 belum ada undang-undang. Dia keluarnya undang-undang itu kalau nggak salah tahun 2000. Tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000 lah. Udah 2000 ketika udah mulai kendor 2002 ya kalau nggak salah 2002. 2003, 2002 lah. Dari 2002 tuh makanya berhenti. Stop. Gue udah pas gue stop berhenti, keluarlah undang-undang. Nah, terus yang gue dulu ajakin, maaf ada salah satu sahabat gue yang pernah gue ajak dulu sebelum gue berhenti. Dia gue gini, kalau sih enggak gitu. Jadi gimana kan, akang saya gitu kan. Akhirnya ada senior kan. Karena saya terus terang gue banyakan dengan senior. Nah udah gitu teh. Mainnya sama pelatih ya, Akang pemain. Dianya. Akang pemain, mereka pelatih. Salah. Jadi dia pokoknya sih dan orang gitu. Ya udah gue ngajakin lagi. Ketika gue berhenti, balikan malah dia. Terus? Kusetong, hello kemana wae Kang gitu. Mainnya tetap jauh ya. Iya, saya emang nggak duduk manis, Akang masih kena dengan kerak gitu. Ya akhir sampai dia kan tidak tahu dosis, terus tidak tahu cara yang sebetulnya ada cara yang bisa jadi sehat lagi, nggak sampai kecanduan gitu. Yang nggak overdosis lah ya. Nah, kalau dulu gue tuh kalau makan tuh cuman pertama pagi, tapi kita makan dulu. Tujuh itu kayak gimana sih? Berbet. Oh. Naga euy. Oh gitu. Gitu. Oh. Terus kalau nggak apa-apa, karena gini, karena golnya nanti saya akan mengundang juga ketuanya Akang ini. Kang Koyanto kan, ya itu nggak apa-apa. Ini kan mengedukasi penonton The Portal juga bahwa ini loh bahayanya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang kan seperti itu. Kan nggak apa-apa. Di sini nggak ada unsur-unsur apapun ya. Lebih kepada kalau ini Akang kan udah berhenti sekarang udah hijrah, mau apa yang ditargetkan ya kan? Iya, mau tes urin. Iya. Tes aja. Paling positif. Ambil. Terus udah gitu. Ya udah gitu. Ada undang-undang tuh. Ada undang-undang. Ya udah break. Break. Teman gue juga. Jadi teman gue tuh berhentinya karena gue tinggalin. Jadi gue nggak pakai. Ketika dia pakai, betulan tuh orang, ayo siapin alatnya, tok. Kan di mobil pakai, gue keluar.
Oh jadi Akang udah nggak mau tuh? Udah nggak mau. Ah. Ngisapnya gue setun aba juga udah nggak mau. Oh. Setun aba udah nggak mau. Oh. Pasti aing ngilu TM, teh Oh molor. jadi kalau gini nggak ikut kita ikut ya? Iya, misalkan lu ya, gue pakai nih, Hah? lu nggak pakai, lu pakai aja sama gue bareng. Karena setun ambanya ini tetap lu tetap TM, teh molor gitu. Jadi asapnya tuh ngaruh banget. Iya, sedikit ngaruh tuh. banget, Oh, ngaruh banget. gitu. Nah udah gitu, akhirnya karena nggak ada temen, oh sih mau ninggalkan aing, usah aing gak usah. Nah dari situ mulailah, dia kan break, mundur. Alhamdulillah di 2002 benar-benar stop. 2002. 2020 tuh masih icip-icip lah, kecil gitu ya. Yang jelas tuh gue 6 tahun pakai dari 296 sampai 2. Itu 6 tahun intens banget ya. Intens banget. Dan pengaruh ke fisik Akang seperti apa? Aku sampai mencapai berat badanku 56. Lu kebayang? Gue sekarang udah 6. Dangkis banget. Dangkis banget tuh. Sampai nyokap nanyain, mana itu mikiran naon? Gitu. Mikir beban hidup padahal enggak ya. Mana itu mikiran naon sih? Enggak. Emang gue pasrah ya tahun 2000. Oh, apa karena itu juga? Ya karena itu. Karena gue udah nggak peduli istri. Jadi punya yang baru kan. Jadi, dia di rumah, gue sebetulnya ngapung kemana gitu dengan kehidupan sendiri. Jadi pasti dia akan ketemu dengan komunitas baru. Dia akan ketemu dengan komunitas baru, pergaulan yang baru, semuanya serba baru. Nah, alhamdulillah ketika lepas, aduh gitu, lewas, anjing dia buat aing ngomong si iya gitu. Hanya kawau, Bo. Oh, gitu. Nah sekarang yang kumpulan Akang dulu yang zaman jahiliyah sekarang sudah pada hijrah. Ada yang hijrah, sebagian ada yang banyak udah hijrah ke akhirat sebenarnya. Kebanyakan udah Banyak, di sisinya. ya udah di sisinya dia beristirahat dengan tenang. Kita doakan aja mudah-mudahan ya untuk diterima. almarhum. Banyak temen gue yang ya meninggal, terutama yang Kang itu muncul di tahun berapa? di tahun yang sama, di 96. Oh gitu. Jadi kalau cenderung kalau gua kan dulu udah mulai agak tua ya, 2096 tuh udah tua, agak tua lah. Iya. Tua pikesalen kan gitu. Toto ladi ya. Toto pikesalen. Nah, gila kan mereka yang kita om gitu. Jadi kita teh ya lebih selevel. Oh, iya. Gitu. Jadi buat amang-amang lah, buat apa-apa, buat om-om gitu kan. Nah, sama junior kita dulu. Oh. Jadi kalau kita mah enggak. Bentuknya sama. Dibakarnya beda. Nah, lebih butek lah, lebih butek. Jadi kalau bilang juga, kalau ini mah. Oh seperti ini ada nih tim ngasih. Oh ya seperti ini ya Kang ya. Apa nih? Lux. Ya, gini. Betul. Ini pecah. Ya, terus ada yang lagi. Nah, ini dia di Drex nih. Dimasukin kayak gini nih, gue kasih contoh. Misalnya nih foil ya. Ya dia di sini pun jadi. Oh gitu. Kalau nggak mau bisa ambil itu di sini juga pun jadi. Di kertas gini Di juga. kertas ini kan ada ini. Jadi cuman dibakar gini, terus pakai solobong. Kalau sekarang nih gue kalau masih musim gue pakai ini, gitu kan. Dan itu lebih cenderung lebih ke kayak minum banyak gitu. Minum banyak gitu. Jadi nggak wala kaya gitu. Oh lebih parah ya? Lebih parah gitu. Makanya yang disukai sama anak muda. Karena mereka itunya mungkin yang enaknya. Terus setelah dia kan pertama pakai dia muntah. Aku pernah nyoba 3 kali. Muntah, setelah muntah itu enak fly. Apalagi pakai seks juara. Jadi yang pakainya dulu, yang gue dulu pernah nongkrong di Bandung itu ada sejarahnya gitu kan. Ada sejarah. Gue dulu ada teman yang ke Tahun berapa di anak saya di STBA loh, Cie. Ya, STBA, sekolah terus bodo anger. Sekolah tata busana artis kalau dulu ya. Ya. Mangkalnya di. Ya, gue dulu ada teman. Yes, betul. Terus ada teman gue ke BB-nya gue ambil kan. Ya, bawa ke Bandung. Ya tuker-tuker gitulah. Istilahnya maaf, STM.
tukar Maxi gitu kan, STM atau tukar itu. Jadi zaman-zaman itu kocak banget, sampai nggak punya uang pun bisa lah sama cewek itu gampang. Jadi bisa diginiin kalau yang giniin aja. Terus segala lauk tuh nyampurkan. Oh gitu. Oh enggak, kasih sendok dia kan. Oh dia mau gitu. Oh. Nah, dikasih itu, ayo di mana gitu. Sebegitu parahnya ya. Parah efek. gitu. Itu yang jadi yang dari sekian berarti yang paling menurut aku paling karena akan danger. sebagai pemakai jadi Betul. aku tahu persis Betul. mana Bahayanya ya kan. Enggak gitu. Bukan jangan semua taruh ngapain gitu kan. Sayangi badan kita lah. Karena hidup sehat tuh lebih indah. Terus ada nggak sih penyesalan setelah dari sekian si gua di masa lalu kayak gitu? Manusiawi banget. Gua nyesalnya sekarang ketika udah tahu yang namanya maaf ya kita berbalik itu. Ya Allah, ternyata masih banyak banget dosa gue yang belum gue tobatin sekarang nih. Jadi setiap ini bentar lagi nih udah maghrib, Isya gue tidur. Bangun jam 12:30, jam 11, 12 gue bangun. Itu gue full sampai pagi. Gue ya sebisa-bisa lah. Apa yang bisa gue tobat itu. Dan kebanyakan gue sih banyaknya salah tobat ya. Sholat tobat. Aku banyak sholat tobat karena banyak sholat yang gue tinggalin waktu itu. Sumpah gue kalau udah ngomongin sholat tobat gue pasti nangis. Ya Allah, ya udah, nyesel banget. Tapi mungkin akan sisi lainnya akan bersyukur ya. Sekarang di periode usia Akang sekarang. Aku sekarang 54. Iya, Akang sudah punya keluarga yang harmonis, Insyaallah. istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha ya Kang ya. Itu istilahnya mah apa sih sebagai penebus apa Betul. ya? Iya kan, ini kesayangan Allah. Nah itu gitu, iya makanya usia akan dipanjangin ya aku suruh tobat itu. Betul. Lamun teu tobat, teh mau tobat, ahan sekuaing. Kasarnya begitu ya, jadi teh mau tobat, ahan sekuaing. sama Allah dikasih spare waktu. Betul. Nah, jadi akan memanfaatkan spare waktu ini dengan sebaik mungkin ya. Makanya saya sekarang lihat akan tuh kan berjenggot nih biasanya. Terus gendut kan. Oh iya, makanya lebih fresh lah, lebih seger aku ngelihatnya juga. Di foto juga, nggak pakai glowing, nggak pakai aplikasi kan. Enggak, gue nggak ngerti. Ya, makanya lebih fresh gitu dibanding yang ya dibanding hotel ya, di hotel fresh. Dibanding Akang yang dulu aku kenal ya kan, begitu ngebrongnya seorang Kang Brok. Siapa yang nggak kenal Brok? Di mana sih gue pakai jalan bener, berjalan miling-miling, bawa proposal. Iya. Tapi Akang tuh luar biasa loh. Aku pernah dengar waktu masih zaman RW ya, menjabat RW. Masih RW. Iya kan RW kan ada geng motor ya. Tapi geng motor. Itu tuh yang aku masih itu. Nah, gue tuh paling gedek gue lihat the geng motor. Yang geng motor pasti gue turun. Iya, makanya kan sampai ini kan bukan nabrak apa sih? Nabrakin ya. Ini nih sejarah nih motornya nih. Oh gitu. Oh ini motornya. Gue kan itu kerja malam di Cibadak. Kebetulan waktu itu gue dipercaya untuk koordinator parkiran pasar Cibadak. Nah udah gitu. Nah, pas gue mau jalan nih jam 10, jalan. Full malam. Kan sampai pagi. Pas gue jalan keluar dari rumah, ada polisi. Lagi digini-giniin, apa lagi? Itu di Dailuhur ya? Ya, Dailuhur. Duren Amang, Jalan Pabuaran. Pas saya belok, wah udah gue. Pak Iman namanya. Sama si Pak saya yang almarhum betul. Maksudnya Kecamatan Ordoyong ya? Polsek Ordoyong? Polsek Ordoyong. Nah si geng motor itu gini-giniin celurit ke polisi. Oh anjing lu. Nantang ya? Nantang. Wah anjing nih. Gue ikutin kan ya. Ikutin. Masuk gang lo. Akhirnya masuk gang. Gua gas. Wap. Titit. Dia balik. Masih ngangkat itu celurit. Mau dihantemin kan. Kalau persekian detik itu bedanya. Kalau gua gas, gua tabrak, gua yang lewat. Itu gua tabrak. Di bawah, ya udahlah, terjadilah begitu. Akhirnya sampai dia dapat, itu kan celurit. Itu udah ditabrak tuh celurit dipegangnya kenceng. Ih, gila. Dia, sampai, itu ada anak-anak gitu tuh? Ya kayak kalau anak-anak sekarang bukan kan, lebih ke tramadol ya. Tramadol apa obat? Obat tramadol. Oh, itu dijual bebas emang? Dijual bebas. Dia
nggak dijual bebas sih, Maksudnya tapi harus tanpa resep bisa. bisa ada kalau sekarang sih ngelacaknya gampang, tapi ada yang ngelindungin, ngeri punten lah. Wallah ya itu hanya prediksi aja. Tapi ya itu tramadol itu yang bikin mereka berani, berani. Dan anak muda sekarang kan kalau diomongin teh kos ucing, nelebenget gitu tah, kos ucing. Serem. Sesuai kos jadi kos ucing gitu kan. Rasanya paling sompranya. Siapa kos ucing anjing di beja teh tolol. Jadi malah gitu lah gitu. Oh, padahal itu pengaruh itu ya, pengaruh obat ya. Pengaruh gadget juga kayaknya. Iya benar-benar. Nah, itu saya hajar tuh. Udah. Gue jalan dong balik dari gang. Datang si polisi. Dengan kepolosan gue, dengan kenyablaknya gue. Polisi India tuh, borgol. Gue bilang kan. Baru mau ngomong polisi India. Polisi India tuh borgol. Cete. Wah, itu borgol teh. Neangan atuh tali naonnya. Gue kurang mah gawe. Masa patroli nggak pakai? Aduh. Enggak, dia nggak. Sebetulnya dia nggak lagi tugas. Dia lagi makan duren. Oke. Terus ada keributan. Ya, si geng motor itu ribut di daerah itu. Jadi nggak ada ini. Nggak ada sengaja gitu. Itu mau naon. Ya udah. Pokoknya jangan bawa-bawa saya di sidang nanti. Gue nggak mau urusan dengan begini ngeri. Bukan ngeri, malas menyita waktu. Menyita waktu dan tenaga ya. Pokoknya kejadiannya bapak aja yang ini itu. Gue balik kan dari gang. Gue mau kerja ke motor gimana kan? Padahal udah ya. Oke. Udah itu jalan. Pas sampai Nyomplong Bulut, DPD Golkar. Jalan tadi telempang, panona ke kiri gitu. Waduh, pas turun teh waduh, motor gue hancur. Yang ini apa? Depannya hancur jadi gonggay. Balik. Terus pas pulang teh, perih teh. Naonnya itu teh. Ini yang maksud kalau ini kena 3 bulan gue nggak sembuh. Wah akhirnya ke bidan lah, di situ ada bidan, diobatin. Kang ini jangan gerak dulu, bla bla bla, kasih obat. Jadi parah, cerita ibu itu kepan itu. Wayana we pak, cek lah. Ya akhirnya gue balik nggak jadi kerja. Dan itu 3 bulan penyembuhan kaki. Nggak kerja berarti? Nggak kerja. Alhamdulillah. Hanya demi untuk geng motor. Udah geleh, saya orang nggak geng motor mah, geleh gitu. Iya betul. Terus? Itu geng motor hiji. Terus itu satu orang? Satu orang, yang lainnya kabur. Nah itu ada perhatian nggak dari? Alhamdulillah waktu itu Kapolres Ibu Sumarni. Masih Ibu Sumarni. Bu Sumarni ngasih atensi ke kita, alhamdulillah. Udah Kang, katanya motornya kita betulin. Bukan Bu Sumarni, waktu itu Pak Budi ya kalau nggak salah. Kapolseknya. Motornya kita betulin. Udah. Dan Akang diundang ke Polres. Untuk mendapat penghargaan. Gak ngerti gue, pokoknya Akang diundang pakai batik. Cinta pakai batik gitu. Kasih simpan saya pakai batik. Terus? Akhirnya gue alergi kan batik ya. Karena kan sakit mungkin. Waktu ya udah dengerin, udah gitu. Jalan ke Polres. Terus di Polres bilang, Kang pakai sepatu. Tinggal aing teh pan korban centai sepatu. Aing nyaho centai dia kurang pakai sepatu. Tinggal cokor aing itu bisa di sepatu centai Kang. Hari Akang itu polisi. Oh iya mangga. Lu geng motornya apa? Oh jangan mangga. Ya akhirnya kan udah gue pakai sendal. Jadi pahlawan lah ya, pahlawan tanda jasa. Sebenarnya gue nggak mau untuk tapi kan itu kan menjadi dilulukan. Iya, itu kan ending seperti itu karena akamalillah saking gue harus memberantas geng motor. Dan itu kejadian terakhir. Dan sebelumnya banyak juga kejadian ya untuk geng motor. Gue sampai banyak kalau di Pabuan karena dia jalurnya ke sana. Kalau ke jalur pasti ke sana lewat. Itu lewatnya ya. Sampai gue ada mungkin belasan kali ya ini geng motor. Dan itu gonya di situ ya pada waktu itu ya. Ya akhirnya lulus ya ini mah di Polres. Dapat penghargaan. Dapat kompensasi juga. Insya Allah alhamdulillah dapat kompensasi. Dan tapi tetap malik hutang. Ini kan suku nyeri. Secara fisik ya, kebayar ya Kang. Kebayar. Akang seru banget ngobrol itu kan jadi udah tua itu gara-gara kan ngobrol sama Akang. Saya nanti di episode nanti saya akan ngundang ketua Badan Narkoba. Badan Penanggulangan Penyuluhan Narkotika. Nah itu ya BP3N. BP3N. Saya penyuluhan penanggulangan penanganan narkotika. Karena kan di posisi sebagai humas ya nanti bantu kami untuk mensonding ketua untuk bisa hadir di podcast The Portal. Karena seru banget nih bicara tadi ya narkoba karena kan tuh sebagai boleh dibilang sebagai pemakai ya. Iya kan sebagai kan. Jadi bukan katanya makanya. Bukan katanya. Iya makanya akan bisa memponis bahwa nih
yang paling bahaya itu ini. Nah, itu kan Betul. jadi pelajaran buat penonton The Portal, khususnya yang anak-anak muda ya di khususnya Sukabumi nih. Itu di zamanku ya, yang bahaya itu. Tapi kalau di zaman sekarang lebih ini ada ngelem katanya ya. Ngelem apa lagi nih? Nggak ngerti gua. Gua belum pernah nyobain, nggak mau nyoba. So, ngapain ngelem? Udah hijrah ya. Oh udah nggak ngerti. Wah, jadi lebih kelihatan lebih bego. Iya. Lebih bego. Selain yang dari geng motor, Akang pernah nggak sih diberi apa ya istilahnya ya oleh Polres gitu? Inilah di badan BP3N ini ada nggak apa sih namanya, bukan kolaborasi kan dengan aparat gitu, bahwa mungkin bukan kerjasama, itu kerjasama udah bagian dari ya, karena kita mendukung programnya Polres kan. Kalau kita sih sebetulnya kita juga buka rehab. Gitu. Kita ada rumah rehab di Cicurug ya. Oke. Alhamdulillah udah berjalan, sedang berjalan. Banyak nggak ini ya? Banyak lumayan. Di Cicurug di ini Cimelati ke atas. Enak loh, juara tempatnya untuk rehab di sana, juara banget tempatnya. Adem. Jadi kalau jam segini tuh udah harus diselimut lah. Asik pokoknya ada rumah. Kalau yang di Lido itu rehab juga kan, rumah itu lebih ke nanti kan itu rencananya kita masih sewa di yang sekarang nih, yang Cimelati. Nanti insya Allah kita pindah ke sana. Itu ketua sih yang ya makanya aku nanti pengen undang bagaimana sih dengan program-program BP3N ini gitu kan. Karena kan gaungnya belum terdengar nih seperti apa. Apakah programnya sudah dijalankan, apakah sudah menyentuh masyarakat gitu kan. Kalau kita menyentuh masyarakat untuk di daerah Cicurug, kebanyakan kita ke kabupaten. Karena jadi ini kokap ya? Kokap. Karena di si ketuanya ini, si Pak Yanto ini, di ketua DPC. DPC untuk Jabar kan, Jabar 1. Jadi bukan DPC kali DPP ya? DPP ya. Kalau di Jabar. Ya kita banyakkan ke kabupaten. Kalau kita kemarin penyuluhan di Cicurug gitu, di daerah apa namanya, ada salah satu daerah gitu. Kita mengundang itu juga semua. Kita undang berbeda ya. Oke Kang, nanti bisa hadir lagi di podcast ya, menemani Bapak Ketua BP3N. Insya Allah. Bapak Yanto ditunggu di sini nanti di The Portal ya. Iya, Koko ditunggu kok. Iya. Oke, Kang Bro, terima kasih untuk pengalamannya yang luar biasa kalau menurut saya sih ya, dari Enggak luar biasa. Jadi gini. Enggak, kalau saya buat saya luar biasa. Kenapa? Jadi tidak melulu itu tadi, selama kita punya niat dan kesempatan, lakukan itu. Ya kan? Dan jangan pikirkan kuno sih orang kayak jangan memikirkan ke fokus. Jangan menyalahkan diri. Jangan menyalahkan diri, terus jangan fokus ke masalah. Abaikan. Iya. Pesan moral untuk anak-anak muda sekarang. Dari Kang Bro, seorang yang huru hara. Gue sih ke anak-anak muda sekarang, satu, hindarilah narkotik. Yang pada intinya narkotik apa sih faedahnya? Gue aja yang pernah merasakan nih, ternyata jauh tertinggal hidupnya. Jadi orang udah kerja lebih bagus gitu kan. Tapi kita masih di situ aja, diam di tempat. Kalau suka narkotik berarti lu diam di tempat. Kalau mau bergeraklah, tapi jauhi itu. Kalau memang masih suka, boleh lu mungkin lah lebih jantan. Kalau mungkin strike sekarang, besok udah sadar. Iya kan? Minum gitu. Kalau aja itu kan ada ngaruh lah pokoknya. Tapi kalau bisa sih mungkin apapun jangan. Jadilah diri sendiri dan jangan coba-coba yang namanya untuk merusak diri sendiri. Termasuk ini rokok. Merusak diri sendiri, Bo. Oke Kakak, wah seru lah pokoknya, seru. Saya sampai speechless, gila ya gitu. Luar biasa ya. Biasa di luar. Ya, hijrah. Ya Kang, semoga dengan hijrahnya Kang sekarang ini bisa membawa kebaikan untuk semua ya. Teman-teman Kakak di lingkungan Kakak, circle Kakak yang sekarang. Mungkin lebih positif ya, lebih faedah, lebih banyak faedahnya. Terima kasih Kakang sudah hadir di The Podcast, The Portal. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Penonton The Portal, sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Salam The Portal.